Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab mengenai analisis bisnis digital perusahaan Grab. Dengan anggota saya sendiri Farah Nabila, kemudian Maria Miliani dan Erika Dwi Arsia. Nah, di sini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama tentang Grab itu sendiri, yang kedua macam-macam teknologi, yang ketiga teknologi pada Grab, dan terakhir saran teknologi. Nah, Grab sendiri sebelumnya disebut sebagai Grab Taksi. Merupakan salah satu platform layanan on demand yang bermarkas di Singapura. Pada awalnya Grab ini hanya memiliki layanan transportasi, namun sekarang perusahaan perusahaan tersebut sudah memiliki layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses melalui aplikasi mobile. Nah, di Indonesia sendiri, Grab sudah melayani pemesanan seperti ojek atau Grab Bike, mobil atau Grab Car, taksi atau Grab Taksi, kurir atau Grab Express, pesan antar makanan atau Grab Food, dan carpooling atau Grab Hitch Car. Nah, saat ini Grab sudah tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Papua. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam teknologi. Next. Next. Nah, untuk macam-macam teknologi sendiri, itu ada beberapa teknologi yang digunakan dalam bisnis digital secara umum meliputi, di kelompok kami mengambil 4. Yang pertama ada AI, terus lalu ada Internet of Things, lalu ada cloud computing, dan ada machine learning. Nah, AI sendiri itu apa sih? AI adalah kecerdasan buatan yang dimana itu merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, lalu dimodalkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI sendiri merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia dan kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada Internet of Things. Internet of Things itu apa sih? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. IoT sendiri sering disebut dengan IoT yang dimana itu yang saat ini itu sedang mengalami banyak perkembangan. Perkembangannya sendiri itu dapat dilihat dari teknik MEMS, internet, dan QR, seperti itu. Lalu selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan komputasi awan yang dimana menyimpan sebuah data pada server di internet. Secara detail, ini tuh merupakan proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang dimana tuh harus dan telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Seperti itu. Lalu ada machine learning atau biasanya disingkat dengan ML. Nah, ML itu adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya, seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Next. Selanjutnya, cara sistem kerja Grab. Nah, di sini ada cara server Grab membagikan orderan, yang tentunya ada penumpang dan driver. Nah, server ini memberikan ke penumpang itu berupa layanan seperti yang kayak pemilihan alamat dan lain-lain. Lalu di drive-nya sendiri dibagi menjadi 2, itu ada paruh waktu dan full time. Untuk full time sendiri ada yang semisal kalau bisa kita contohkan misalnya seperti ketika hujan, pasti kan kebanyakan driver itu ada yang kayak
sedang sibuk atau apa. Nah, itu tuh dipilih menjadi dua, antara tidak siap dan siap, seperti itu. Next. Nah, kemudian terdapat teknologi pada Grab. Next. Nah, teknologi yang pertama yang digunakan oleh Grab adalah Grab algoritma. Nah, Grab memanfaatkan Grab algoritma untuk mendeteksi, mencegah, dan investigasi penipuan yang luas. Grab memanfaatkan luasnya data points yang dimiliki terkait perilaku, perangkat, pemesanan, dan lainnya dari pengguna, serta memanfaatkan kekuatan Grab algoritma untuk mengungkap hubungan antara entitas dalam skala besar untuk mendeteksi dan menyelidiki penipuan dengan cepat. Kedua, ada teknologi intelligent authentication. Nah, Grab terus menambahkan intelligent authentication untuk memastikan keamanan digital dengan model machine learning. Next. Kemudian ada teknologi artificial intelligence. Grab baru saja meluncurkan fitur teranyar, yakni GrabFood Delivery Doodles di Indonesia. Grab Delivery Doodles menggunakan teknologi artificial intelligence milik Google untuk menyulap gambar makanan favorit anak-anak menjadi pesanan makanan sesungguhnya yang diwujudkan melalui layanan GrabFood. Managing Direction Asia Pacific Operation Google Aurelian Picon mengatakan GrabFood Delivery Doodles dibangun menggunakan model machine learning yang dapat mengenal gambar aneka makanan hidangan lokal Indonesia yang populer, seperti contohnya adalah martabak, nasi goreng, ayam geprek, dan sebagainya. Next. Kemudian ada teknologi end user. Teknologi end user yakni sebuah teknologi yang dimiliki setiap orang, terutama para calon konsumen, lewat perantara sebuah application yang bisa kita unduh dan install di smartphone, baik itu Android maupun iOS. Kemudian ada teknologi database. Dengan adanya metode online yang digunakan, tentu saja Grab sebagai penyedia pun harus memiliki code sendiri agar sebuah database yang dimiliki dapat tertampung dengan baik. Data yang termasuk teknologi database itu sendiri antara lain adalah cloud computing dan smartphone storage. Next. Nah, kemudian ada teknologi application programming interface. Bicara mengenai interface, kita tahu bahwa aplikasi Grab terbilang cukup mudah dioperasikan karena interface yang ditawarkan sangatlah menarik. Adapun beberapa interface yang begitu sering kita gunakan di aplikasi ini, antara lain adalah Google Maps, terus kemudian ada Google Place, kemudian ada Transjakarta Application Programming Interface, kemudian ada Apotik Antar Application Programming Interface. Kemudian ada juga metode pembayaran yaitu payment ya. Grab merupakan sebuah application yang aplikasi layanan transportasi yang memiliki kemudahan dalam sektor pembayaran. Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, OVO menjadi salah satu metode pembayaran yang dirasa begitu mudah dan simpel. Umumnya metode pembayaran tersebut bisa dikatakan dengan e-wallet atau electronic wallet. Next. Masuk ke tahapan teknologi pada Grab yang selanjutnya, yang dimana yang selanjutnya ada point of interest atau POI dan titik hijau sebagai lokasi penjemputan. Nah, inovasi ini tuh sangat berguna, terutama bagi para mitra pengemudi dan penumpang Grab, yang dimana nantinya itu titik lokasi itu yang akan menemukan antara mitra pengemudi dan penumpang Grab dengan di titik yang sama, titik penjemputan yang sama. Lalu ada OpenStreetMap. Nah, Grab bekerja sama dengan komunitas ini dalam membuat pemetaan khusus, yaitu Mapathon
untuk mitigasi bencana. Misalnya itu ada di daerah Bali, Aceh, hingga Yogyakarta. Bersama komunitas ini, Grab juga melakukan pemetaan fasilitas kesehatan di Jakarta Utara pada 2018 kemarin. Grab juga menghadirkan beragam kemudahan lainnya, seperti fitur Venus yang memudahkan pelanggan menemukan titik penjemputan menggunakan teks hingga foto. Fitur Save Place yang membuat pemesanan Grab Bike lebih cepat, serta fitur Grab Now yang memudahkan pengguna menemukan mitra pengemudi Grab terdekat dengan cepat. Next. Baik, selanjutnya ada kelemahan Grab dan saran. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan Grab. Di sini kami akan mengemukakan 3 kelemahan Grab. Yang pertama, pelanggan harus menggunakan jaringan internet sehingga menyulitkan pengguna untuk memesan dalam keadaan sinyal buruk. Jadi, ketika pengguna berada di tempat yang sinyalnya itu kurang bagus atau buruk, pengguna akan sulit untuk menggunakan layanan Grab. Kemudian keluhan pengguna kurang ditanggapi. Jadi ketika pengguna memberikan keluhan kepada pihak Grab, namun pihak Grab ini kurang menanggapi keluhan tersebut. Kemudian terakhir ada sulit untuk menentukan lokasi dan pengemudi di beberapa tempat. Selanjutnya, dari kekurangan itu tadi, kami memberikan salah satu saran atau solusi kepada aplikasi Grab atau layanan Grab ini, yaitu Customer Relationship Management atau biasa disingkat dengan CRM. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dengan teknologi. Strategi ini tuh membantu menarik prospek penjualan, mengkonversinya menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. CRM sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan serta mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus agar mendapat keuntungan. CRM juga mengkombinasikan antara proses, kebijakan, dan strategi yang seharusnya diterapkan kepada perusahaan. Mengapa kami memilih ini? Karena seperti yang dijelaskan tadi, salah satu kelemahan Grab adalah ketika ada keluhan dari konsumen, Grab sangat sulit untuk mengatasi itu. Maka dari itu, CRM dari namanya sendiri, Customer Relationship Management, sangat cocok untuk diterapkan dalam layanan Grab. Dikarenakan itu akan lebih memudahkan Grab untuk mengatasi keluhan-keluhan yang dilayangkan kepada layanan Grab sendiri. Serta itu juga akan membentuk loyalitas dari pelanggan agar setia untuk selalu menggunakan layanan Grab. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.